Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus, selaku jaksa penuntut umum dalam sidang Mas Beci terdakwa pencabulan santriwati, membantah semua poin keberatan dalam eksepsi kuasa hukum terdakwa. Mulai dari poin keberatan atas kompetensi relatif mengenai pemilihan lokasi persidangan yang dipindah dari Pengadilan Negeri Jombang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian persoalan format pelaksanaan sidang yang masih digelar secara daring atau online, padahal pihak kuasa hukum menghendaki secara langsung tatap muka atau offline. Hingga persoalan atas surat dakwaan yang dianggap multitafsir atau dianggap tidak cermat atau tidak teliti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi sidang lanjutan terdakwa atas putra Kiai yang berada di Ploso Jombang, Kabupaten Jombang, bernama Eki atau disingkat AT, atas perkara pencabulan atau ruda paksa terhadap anak di bawah umur atau santriwatinya, digelar di PN Surabaya pada Senin 1 Agustus 2022 kemarin. Tadi agenda persidangan kemarin adalah merupakan sidang ketiga yang diagendakan untuk mendengar jawaban eksepsi dari pihak JPU, ini dari Ketinjau dan Tengku Firdaus, Kepala Kejari Jombang, JPU dalam sidang tersebut menjawab semua poin keberatan pada agenda pembacaan eksepsi pada pekan lalu, dan ada poin yang disampaikan oleh Firdaus hukum terdakwa, yakni pertama mengenai soal pemindahan lokasi yang seharusnya dilakukan di Jombang terjadinya dan perkara tersebut yang bisa ke PN Surabaya ternyata dijawab oleh Firdaus selaku JPU bahwasanya pemindahan tersebut didasarkan atas pertimbangan aspek keamanan yang sudah dilakukan kesepakatan oleh pihak Forkopimda Jombang, dan juga kesepakatan tersebut diusulkan pada pihak Mahkamah Agung, dan pihak Mahkamah Agung mengabulkan usulan rekomendasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah soal penyelenggaraan sidang yang masih tetap dilakukan secara online. Jawaban atau bantahan dari pihak JPU, yakni persidangan masih tetap dilakukan secara online karena mengingat adanya potensi penularan COVID yang masih berpotensi terjadi di kota Surabaya. Kemudian yang poin ketiga adalah soal dakwaan yang dianggap multitafsir dan tidak sistematis ataupun tidak teliti yang disampaikan oleh kuasa hukum dalam eksepsi kemarin, dibantah oleh pihak JPU bahwasanya pembahasan yang dimaksudkan oleh pihak kuasa hukum mengenai ketidaktelitian dan kurang cermatnya mekanisme penulisan surat dakwaan pada sidang pertama itu sudah masuk pada poin pokok materi perkara yang tentunya nanti akan ditunggu hasilnya dalam keputusan majelis hakim yang akan digelar pada sidang agenda putusan sela pada pekan depan. Sekadar diketahui, untuk kasus yang menjerat anak Kiai atau putra Kiai bernama Mas Beki yang berlokasi di Ploso Jombang ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak tahun 2019, kemudian kasusnya akhirnya dapat ditangani secara lebih lanjut hingga masuk ke kursi persidangan hingga pada tahun 2022. Dan atas dakwaan yang sudah disampaikan pihak JPU di sidang awal, Mas Beki ini atau terdakwa ini dikenai dakwaan atas pasal berlapis ya, dugaan pencabulan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Dan kasus ini kemarin sempat menyita perhatian oleh orang pesantrennya yang berlokasi di Kelurahan Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.